ECB akhirnya memutuskan sesuai ekspektasi untuk menurunkan suku bunga sekitar 25 basis point dan tebak. Ternyata bukannya euro mengalami pelemahan, justru dolar lah yang berbalik melemah. Kira-kira ada apa ya dan bagaimana nasib berikutnya? Ini dia ulasannya. Ya, sampai saat ini berarti sudah 2 central bank yang setidaknya sudah melakukan pemangkasan suku bunga sesuai dengan harapan dari para pelaku pasar, yaitu sekitar 25 basis point. Yaitu diawali dengan Bank of Canada kemarin atau di minggu sebelumnya, lalu kemudian kemarin atau tadi malam lebih tepatnya dengan ECB yang juga menurunkan 25 basis point. So next minggu depannya kita punya FOMC meeting dan juga Bank of England. Oke, sedikit sekilas saja dari apa yang terjadi pada ECB kemarin. Jadi ceritanya, kalau misalkan Anda simak dengan video ulasan fundamental kemarin, saya sempat mengatakan bahwasannya kalau misalkan terjadi sikap dovish dari ECB, maka euro harusnya akan lanjutkan penurunan. Tapi kalau sikapnya lebih hawkish, maka itu akan menandakan euro berpotensi rebound. Terlebih lagi karena penurunan dari euro pun sudah terjadi sebelum pengumuman tersebut dilakukan. Oke, ada apa kira-kira? Kita lihat di sini. Posisinya adalah pemangkasan suku bunga 25 basis point. Secara teori, harusnya suku bunga turun berarti mata uang tersebut akan melemah. Dan betul, itu yang terjadi. Tapi masalahnya adalah market sudah bereaksi lebih dulu dan itu sudah terjadi dalam beberapa hari sebelum pengumuman. Nah, oleh karenanya kemarin sempat kita sepakati ataupun sempat kita ulas bahwasanya hati-hati kemungkinan rebound karena market sudah mengantisipasi terlebih dulu. Nah, ternyata kabar berikutnya datang dari pejabat ECB yang mengatakan bahwa mereka siap untuk melakukan pemangkasan lanjutan, yang harusnya itu adalah pernyataan yang relatif bisa dibilang dovish. Tapi sayangnya ternyata ya berbeda atau tidak sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Presiden ECB Christine Lagarde yang mengatakan bahwa dia tidak bisa menjamin akan terjadi pemangkasan lanjutan di pertemuan bulan Oktober. So itu dia, posisinya berbalik mengalami penguatan. Ditambah lagi kalau misalkan lihat dari alasan yang utama adalah mereka tidak melihat ada alasan yang tepat untuk melakukan pemangkasan tambahan di bulan Oktober sampai nanti didapatkan perkembangan terbaru terkait dengan penurunan pertumbuhan ekonomi. Dan itu berarti teman-teman, dari sejak sekarang sampai data bulan Oktober, tolong perhatikan untuk euro, kemungkinan data terkait dengan GDP zona euro. Nah, minggu depan kita akan lihat data inflasi dari zona Eropa yang diperkirakan juga akan relatif melemah atau relatif turun. Tentunya ini adalah kabar yang cukup bagus juga supaya Bank Sentral tetap bisa berperan untuk melakukan pemangkasan suku bunga berikutnya. Nah, tapi tidak cukup hanya inflasi, melainkan mereka perlu daya dobrak ataupun alasan yang lebih kuat, dan itu adalah menuju atau tertuju kepada data GDP. Oke, berikutnya adalah kita bicara tentang CME Fed Watch Tools. Pagi ini kita dikagetkan dengan kenaikan yang sangat melesat terkait dengan pergerakan harga emas yang hampir bisa dibilang pergerakannya cukup tinggi dan juga hampir mendekati zona 2600. Ya, zona tertinggi all time high untuk saat ini adalah 2570. Ini berarti melepaskan area resisten sebelumnya yang bertahan cukup lama. Sekitar 1 bulan terakhir kita melihat 2531.44 adalah zona tertinggi yang memang tercatat sampai akhirnya kemarin ditembus. Nah, satu hal, kalau misalnya kita lihat dari data ekonomi tadi malam, kelihatannya tidak terlalu meyakinkan ya. Bahkan data CPI sehari sebelumnya juga relatif tidak meyakinkan. Tapi ingat, lagi-lagi di awal pekan ini, saya sempat mengatakan kalau hanya selisihnya hanya 0,1% atau 1 poin persentase, itu berarti tidak akan mengubah skema ataupun ekspektasi market. Dan penurunan suku bunga hampir bisa dipastikan akan tetap berlanjut. Nah, tadi malam data ekonomi tersebut dilihat dari data PPI dan juga initial jobless claim yang sebetulnya mix, dan bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa data PPI tersebut kemungkinan kalau dicampurkan atau dikombinasikan dengan data CPI sehari sebelumnya akan menghasilkan data inflasi PCE yang kemungkinan dirilis di akhir bulan nanti akan relatif turun, dan itu akan menjadikan ataupun menekankan bahwa disinflasi atau proses dari inflasi yang turun akan terus berlanjut, dan itulah yang membuat kenapa ekspektasi penurunan suku bunga yang lebih agresif 50 basis point kembali mencuat. Bahkan inilah dari CME Fed Watch Tools menunjukkan bahwa komposisinya naik menjadi 45%. Padahal sehari sebelumnya atau beberapa jam sebelumnya kemarin kita sempat update bahwasanya hal tersebut sudah mulai terkikis sampai ke 15%, sementara ekspektasi yang 25 basis point
itu menunjukkan angka 85%. So, inilah yang membuat kenapa dolar kecenderungannya melemah, indeks saham rally, dan emas akhirnya juga terdorong mengalami kenaikan yang cukup tinggi, cukup cepat, dan saya rasa ini adalah momentum yang cukup penting. Apakah nantinya dia akan lanjut kenaikan tersebut di hari Rabu depan, alias dalam hal ini adalah saat pertemuan FOMC, atau dia akan berbalik turun. Itu dia yang perlu saya ingatkan lagi untuk minggu depan. Nah, terkait dengan hal tersebut, ada dua statement yang saya cantumkan di sini, yaitu terkait dengan pernyataan dari Timiraos. Ya, reporter WSJ atau Wall Street Journal, Nick Timiraos ini dikenal sebagai Fed Watchers, yang bisa dibilang sebagai pembocor ataupun ya pemberitahu informasi-informasi yang penting ataupun krusial terkait dengan Federal Reserve. Jadi, menurut Nick Timiraos, ada kesenjangan ataupun ada kegugupan dari Federal Reserve atau dari para pejabat yang segera akan melakukan pertemuan di minggu depan. Ternyata mereka bingung apakah harus memulai dengan angka ataupun pemangkasan yang lebih besar 50 basis point atau cukup dengan yang standar 25 basis point. Jadi kalau dikaitkan dengan hal tersebut, data ekonomi menunjukkan sebetulnya ada dua sisi, yaitu inflasi yang relatif sudah mulai meninggi dan data pekerjaan yang relatif juga sudah melunak. Jadi kalau lihat kaitannya dengan dua hal tersebut, inflasi jelas menurut Powell juga sudah bukan lagi fokus utama mereka, tapi fokusnya adalah bergeser kepada data ketenagakerjaan. Satu sisi, dalam komponen indeks CPI kemarin menunjukkan ada biaya perumahan yang relatif meningkat, sehingga itu mengabaikan atau bisa dibilang sedikit meredam ekspektasi untuk pemangkasan 50 basis point. Tapi masalahnya adalah data perekrutan di bulan Juni ataupun Juli yang relatif lemah bisa saja kembali membuka hal tersebut. Nah, sementara di sisi lain, menurut William Dudley, mantan pejabat senior di Federal Reserve yang sempat ataupun menjabat di 2009 sampai 2018, mengatakan dia melihat ada kasus yang cukup mendasar untuk memungkinkan Fed tersebut memangkas 50 basis point di bulan September. Ya, perlu diingat, Dudley sempat mengingatkan kepada para pejabat Fed untuk memulainya di bulan Juli, melakukan pemangkasan di bulan Juli, tapi itu diabaikan dan akhirnya terjadilah kepanikan, semacam kepanikan yang tertera ataupun tercetus saat melihat data non-farm payroll ternyata lebih rendah daripada ekspektasi. Nah, kalau begitu, apa yang akan kita amati minggu depan? Sehubungan dengan posisi yang minggu depan akan terjadi, maka kita harus lihat terlebih dulu. Beberapa data ekonomi terkait dengan retail sales akan mengawalinya di hari Selasa, itu adalah data retail sales dari Amerika. Kemudian di hari Jumatnya adalah data retail sales dari Inggris. Kemudian di pertengahan pekan, yaitu di hari Rabu dan juga hari Kamis, termasuk juga hari Jumat, itu adalah data inflasi dari zona Inggris, kemudian Eropa, dan juga dari Jepang. Nah, barulah terakhir yang paling menyoroti ataupun yang paling menyita perhatian para pelaku pasar atau investor global, itulah interest rate decision atau suku bunga. Ya, keputusan suku bunga ini akan diumumkan oleh 3 bank. Yang pertama tentunya FOMC meeting, yang kedua adalah Bank of England, dan yang ketiga adalah PBOC atau People Bank of China. Saya cantumkan PBOC di sini karena ada rumor yang terbaru terkait dengan rencana mereka yang dikatakan bisa, ya ini mungkin akan menjadi kabar bagus untuk Hang Seng terutama untuk minggu depan. Nah, berarti apa poin yang harus kita perhatikan di sini? Oke, saya skemakan seperti demikian. FOMC meeting, kalau kita lihat dari ekspektasinya sampai saat ini masih berjibaku antara 25 versus 50 basis point. Yang saya cantumkan di sini adalah sesuai dengan economic calendar dari investing.com yang menunjukkan bahwa ekspektasinya adalah penurunan 25 basis point. So, karena itu kita anggap sudah dianggap terantisipasi, maka mungkin kita cantumkan saja 25 basis point. Walaupun yang paling penting adalah kita belum tahu apakah 25 ataupun 50 basis point. Nah, poin yang kedua adalah terkait dengan dot plot dan juga economic projection. Dan yang tiga tentunya Powell speech ataupun press conference dari Fed Powell yang juga akan disertai dengan tanya jawab. Nah, saya minta Anda untuk memfokuskan diri pada dot plot ataupun proyeksi ekonomi daripada perbandingan antara 25 versus 50 basis point. Karena menurut kami, kemungkinan yang paling besar, yang paling juga mutlak akan terjadi di 25 basis point, kecuali ada perubahan seperti yang disampaikan oleh Nick Timiraos tadi. Jadi, dalam hal ini, kalaupun 25 ataupun 50 basis point, it doesn't matter at all. Jadi yang terfokuskan adalah apakah nantinya jumlah pemangkasan tersebut hanya satu kali atau akan terjadi beberapa kali di tahun 2024, lalu bagaimana dengan nasib di tahun 2025-nya. Itulah sebabnya penting untuk melihat terjadinya dot plot ataupun
proyeksi dot plot yang akan diumumkan di waktu yang bersamaan. Yang kedua adalah terkait dengan proyeksi ekonomi. Proyeksi ekonomi juga perhatikan terkait dengan apa yang mereka lihat terkait dengan inflasi tersebut. Apakah akan turun ekspektasinya atau akan tetap naik. Termasuk juga pertumbuhan ekonominya. Kalau pertumbuhan ekonomi yang relatif sehat, sepertinya 25 basis point kali 3 di tahun 2024 akan sangat wajar untuk dot plotnya. Tapi kalau misalkan mereka melihat ada pertumbuhan yang relatif berkurang ataupun melambat atau semakin melambat, maka ada kemungkinan mereka akan melakukan pemangkasan sedikit agresif di 50 basis point, entah itu di September ataupun di bulan Novembernya. Tapi yang jelas dot plot mungkin saja ekspektasinya adalah 2 atau 3 kali pemangkasan di tahun 2024. Nah, terakhir yaitu terkait dengan pidato Powell. Tentunya yang kita tunggu-tunggu adalah pidato dari sang ketua yang diharapkan adalah posisinya. Apakah dia relatif ke arah dovish atau masih tetap bisa hawkish? Nah, bergeser kepada Bank of England di beberapa jam setelah pengumuman FOMC. Kita akan melihat di sini adalah ekspektasinya untuk tidak memangkas sama sekali, tidak melakukan perubahan sama sekali, artinya 0 basis point. Dan yang paling penting di sini, menurut saya bukan suku bunganya, melainkan kepada MPC votingnya. Jadi, utamanya adalah pejabat dari Bank of England itu akan melakukan voting terkait dengan apakah mereka memandang perlu tidaknya memangkas suku bunga lebih lanjut apa tidak. Jadi, kalaupun September tidak melakukan pemangkasan, berarti next pertemuan, kurang lebih di bulan Oktober, akan diharapkan terjadi pemangkasan. Nah, oleh karena itu, kira-kira jumlah pejabat BOE yang mendukung untuk pemangkasan lebih lanjut berapa? Kalau misalkan lebih banyak, berarti kita anggap itulah pernyataan yang relatif lebih dovish, sehingga kemungkinan pound sterling akan berpotensi turun atau melemah. Tapi kalau misalkan ternyata tidak menjamin akan terjadinya pemangkasan, atau bahkan relatif berimbang, atau relatif sedikit saja yang melakukan pemangkasan, maka kita anggap itulah sisi yang less dovish, atau bahkan merujuk kepada arah hawkish. Dan itu berarti pound sterling siap kembali rebound. Nah, terakhir, PBOC atau People Bank of China, ini juga diperkirakan akan tetap mempertahankan suku bunga LPR 1 dan 5 tahunnya di angka yang sama. Lalu kemudian yang harus diperhatikan adalah press conference-nya. Karena beberapa waktu yang lalu, di minggu ini saya sempat membaca satu artikel yang mengatakan bahwa China akan melakukan pemangkasan suku bunga hipotek. Dan itu berarti kaitannya dengan membantu ataupun mendorong ataupun stimulus lebih tepatnya untuk properti yang bermasalah. Jadi kalau misalkan itu terjadi, itu adalah salah satu stimulus yang dicanangkan dari bank sentral dan itu salah satu bagian untuk membangkitkan kembali konsumsi domestik ataupun ekonomi. Nah, itu berarti kalau misalkan valid ataupun confirm, maka kita akan lihat Hang Seng melanjutkan kenaikan, termasuk dibumbui juga dengan penurunan suku bunga dari Federal Reserve. Saya rasa Wall Street hijau, maka indeks saham Asia minggu depan pun akan relatif hijau. Bagaimana dengan hari ini? Ya, semua akan tertuju pada data ekonomi. Dan sayangnya data ekonomi untuk malam ini relatif lebih ringan. Tapi saya minta Anda amati saja terkait dengan Michigan Inflation Expectation, terlebih yang 1 tahun. Karena kita akan lihat proyeksi ini akan sinkron apa tidak dengan dot plot minggu depan yang akan disampaikan oleh FOMC meeting. Terakhir adalah Michigan Consumer Sentiment. Data yang lemah, of course, itu adalah alasan yang menunjukkan bahwa ekonomi Amerika kecenderungan melambat dan itu akan membenarkan alasan untuk memangkas suku bunga. So, nanti sore kita akan membahas lebih lanjut proyeksi selanjutnya dari pergerakan harga emas, USD Japanese Yen, oil, ataupun bahkan indeks saham. Sampai nanti.